Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya, sehat? Sehat, Sehat, Pak. Ya, baik. Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, baik. Sehat, Pak, ya. Ya, silakan Andre pimpin doanya ke kelas, silakan. Baik, Pak. Ayo, teman-teman semua, kita tundukkan kepala untuk berdoa menurut pekerjaan masing-masing. Silakan berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Pak. Ya, terima kasih Nak Andre, ya sangat baik sekali. Jadi tetap semangat walaupun kita belajar secara virtual begini ya, tetap menjaga kesehatan. Ya mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, Tuhan Yang Maha Esa. Tetap Amin. jaga kesehatan di rumah. Amin. 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 Jadi jaga kesehatan di rumah biar kita belajar dari jarak jauh seperti ini ya. Tetap belajar, tetap semangat. Silakan isi absennya. Sudah isi absennya? Sudah semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Oh iya, baik. Terima kasih. Kalau sudah diisi semua absennya, Pak Guru cek dulu di sini apakah sudah terisi semua? Ya, sudah ya. Sudah terisi semua. Dalam PPK diulangi. Siti, Bu. Siti, Pak. Siti. Ya. Dalam PPK, cerdas, menyenangkan, luar biasa, hebat. Iya. Sekarang kita menyanyikan lagu, sudah salam PPK, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Silakan ada yang bisa pimpin dari teman-temannya untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya silakan dibuka mic-nya. Bersama-sama. 1, 2, 3. Aku pendukung patriot proklamasi siap korban untukmu. Sila dasar masyarakat rakyat ayo maju maju. Ayo maju, Ayo maju. Ya, terima kasih semuanya ya. Kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk menyemangatkan nasionalisme kita ya. Baiklah, sekarang kita ini ya. Kemarin mulai belajar, kita harus ada tujuan pembelajarannya ya. Jadi kita harus apa tujuan yang harus dicapai dalam tujuan belajar kita pada hari ini. Anak-anak sekalian bisa lihat di layar monitornya masing-masing, silahkan baca masing-masing tujuan pembelajarannya ya. Dipahami dari 1 sampai 5 itu tujuan pembelajarannya ya. Kemudian kita belajar di sini. Kemarin kita sudah belajar, waktu hari kemarin sudah belajar di tema berapa? Di tema 2 ya. Kemarin tema 2. Kita sudah belajar di tema 2 kemarin ya. Itu tentang apa? Menyayangi tumbuhan dan hewan, Pak. Hewan. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang di tema 2 ya. Kita sudah selesai di tema 2, kita sekarang melanjut ke tema berapa sekarang? Pak. 3. Ya, Pak. Di tema 3, benda di sekitarku ya. Subtema 1, pembelajaran 1 ya. Jadi itu kita akan belajar di situ ya tentang benda di sekitarku. Ya, kemarin masih ada yang ingat tentang kemarin pelajaran kemarin di tema 2 masih ada yang ingat? Menyayangi tumbuhan dan hewan masih ada yang ingat? Coba Sayangi hewan. Lupa, Pak. Menjaga tumbuhan, Pak. Menjaga tumbuhan. Oh, masih ingat ya, jadi menyayangi tumbuhan. Cara menyayangi tumbuhan dan hewan, Pak. Iya, menyayangi memberi tumbuhan makan dan pada hewan, menyiram tumbuhan, Cara memelihara hewan. Iya, baik sekali ya. Nah, jadi kita kemarin waktu di tema 2 kita belajar menyayangi tumbuhan, kemudian kita di tema 3 belajar di benda di sekitarku ya. Nah, sekarang kita melihat di sini benda di sekitar
Silakan Nandi Rosnada, bisa dibaca. Di sekitarku. Setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Ada benda yang berukuran besar dan ada yang benda berukuran kecil. Ayo perhatikan benda-benda di sekitar kita, bagaimana bentuk, warna, dan ukurannya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Ya, ini kita mengamati benda di sekitar kita, ya, di sekeliling kita, ya. Silahkan, ada yang tahu benda di sekeliling kita. Coba sebutkan, Nak Grace, apa benda? Sebutkan satu benda padat yang ada di sekitar kita, apa? Ada buku. Ya, ada buku, apa lagi? Saya Pak. Ya, silakan. Senudin apa, Nak Senudin? Batu Pak, batu. Terus kalau itu kan termasuk benda apa itu? Kalau kursi, kayu, ya batu yang disebutkan tadi. Benda padat Pak. Benda padat. Sekarang ada berapa benda yang kita sebutkan tadi termasuk benda padat? Nah, sekarang ada yang benda cair. Apa benda cair itu? Ada Air. minyak Air. Pak, minyak goreng Obat. Silakan, siapa yang bisa membaca lagi? Coba ketua kelasnya baca, Nah Andre. Ya Pak. Ya, silahkan baca. Benda-benda di sekitar rumahku. Apakah benda itu? Benda adalah sesuatu yang dapat dilihat, dipegang. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Sudah, Pak? Sudah ya, terima kasih banyak, Nah Andre. Nah, sekarang apakah di sini di bacaan ini silahkan yang mana termasuk benda, ya, dan silahkan kalian sebutkan sendiri. Silahkan sebutkan masing-masing. Silahkan, siapa yang mau sebutkan coba dari bacaan ini? Coba Narvianti, coba baca, coba disebutkan benda Iya, apa yang Pak. terdapat di dalam, ya. Ada batu, gelas, ada manusia, buku. Coba kita sekarang kita lihatlah dulu, Pak Guru akan melihatkan video yang Pak Guru akan tampilkan, ya. Kita sekarang berada di tema 3, benda di sekitarku. Tema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 1. Tentunya di kelas 3, ya. Kemudian ini adalah tujuan pembelajarannya yang kita akan capai pada hari ini. Bisa kalian lihat sendiri ya di layar monitor masing-masing. Kemudian ini benda di sekitarku. Setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka ragam ya, bentuk dan warnanya. Ada benda yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil. Ayo perhatikan benda-benda di sekitar kita, bagaimana bentuk, warna, dan ukurannya. Nih, ayo kita baca bersama-sama. Benda-benda di sekitar rumahku. Apakah benda itu? Benda adalah sesuatu yang dapat dilihat, dipegang, manusia, hewan, dan tumbuhan. Merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Kemudian ini ada gambar manusia, hewan, tumbuhan, buku. Ada beberapa contoh ya pada gambar tersebut.
Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Cara membedakannya, apakah zat tersebut dapat dipegang atau tidak. Misalnya, yang bukan benda adalah cahaya dan panas. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Kemudian ini, coba kalian amati gambar di bawah ini. Kelompokkanlah mana yang benda dan mana yang bukan benda. Ini ada gambar 1, panas api unggun, minyak goreng, cahaya lampu, ember, es, balon, suara, radio, dan hewan. Kamu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda. Perhatikan benda-benda di sekelilingmu ya. Jadi silakan perhatikan benda-benda apa saja yang di sekelilingmu ya. Termasuk benda dan bukan benda. Sekarang kita silahkan anak-anak kerjakan di LKPD-nya dari tayangan video tadi yang sudah Pak Guru share ya di classroom-nya. Silahkan LKPD-nya. Pak Guru kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Silahkan untuk membuka LKPD-nya ya di classroom-nya masing-masing. Coba Pak Guru lihat dulu ini siapa yang sudah kerjakan, yang sudah kerjakan di LKPD-nya. Siti Mutia sudah kerjakan ya. Sudah bisa membedakan mana yang benda dan mana yang bukan benda ya. Kemudian kita belajar di selanjutnya tentang ini ya, belajar mengukur ya. Siapa yang punya penggaris di rumahnya masing-masing? Siapa yang punya? Angkat tangannya coba. Saya benda di atas merupakan kelompok dari keragaman. Kelompoknya menurut versinya yaitu alat untuk apa ini? Alat untuk apa? Untuk mengukur. Mengukur, Pak. Alat ukur punya satuan. Penggaris. Iya, mengukur. Perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini. Apa gambar apa nih yang di bawah? Penggaris. Penggaris. Ya, ini gambar penggaris. Jadi satuan yang dipakai pada penggaris adalah apa? Apa di sini? Sentimeter. Apakah pernah mengukur? Pernah mengukur Siti Mulia ya. Ini perhatikan cara menggunakan penggaris pada gambar berikut. Ini ya. Ini yang diukur apa? Ini. Nah Andre, apa yang diukur Nah Andre? Gambar apa ini yang diukur? Penggaris, Pak. Penggaris. Apa yang diukur? Panjang pensil, Pak. Oh, pensil. Pensil yang akan diukur panjangnya dengan penggaris ini ya. Ini akan diukur dengan penggaris. Ujung mata pensil diletakkan lurus dengan garis angka 0 pada penggaris LKPD yang Pak Guru sudah kirimkan di Google Classroom ya. Silahkan kerjakan di situ tentang LKPD-nya yang Pak Guru kirimkan ya. Yang sudah Pak Guru kirimkan di Google Classroom-nya ya. Pak Guru beri waktu lagi untuk mengerjakan ini 5 menit saja ya, karena gampang sekali ya. Silahkan Pak Guru coba lihat dulu Sudah, Pak. di Classroom. Oh, sudah ya. Oh ini ada Siti Mutia lagi paling cepat ini ya. Mungkin ini paling rajin Siti Mutia ini ya. Nanti di rumah kerjakan. Waktunya sampai jam 8 malam soal evaluasi yang Pak Guru kirimkan di classroom-nya ya. Sudah ada ya. Di situ tinggal dikerjakan masing-masing di rumah ya. Terus yang selanjutnya ada Pak Guru teka-teki untuk kalian semua ya. Teka-teki untuk kalian semua. Ada sebuah benda tak terlihat namun dapat tercium, tak dapat ditangkap ya, namun dapat dirasakan. Ya apa itu kira-kira? Apa Pak Guru? Tunggu dulu. Pak Guru, susah. Parfum. Susah. Apa sih anak? Gas ya, yang di lingkungan rumah kita, gas. Ya. Gas LPG baunya. Oh, gas ya Pak. Pensil, apalagi buku. Terus apa lagi tadi? Buku. Ya bagus. Benda. Ya. Benda padat ya. Benda padat. Yang kalau bukan benda apa itu? Kalau bukan benda apa? Yang bukan benda. Kalau bukan benda. Angin. Ya. Angin. Apa? Ini pelajaran terakhir kita cara mengukur kita ya, mengukur dengan menggunakan penggaris. Satuan penggaris yang dipakai Ukur, Pak. bisa ya, satuan penggaris dipakai apa? Sentimeter, Pak.
Pintar sekali ya. Ya, baiklah. Pertemuan kita cukup sampai di sini. Kita akan dilanjutkan dengan besok ya, yaitu di pembelajaran 2 ya. Tetap di tema yang sama, subtema 1 juga. Kita di pembelajaran 2 besok ya. Baiklah, kita akhiri pembelajaran ini dengan doa ya. Silahkan yang tadi jawabnya pintar tadi, Nagres, silahkan dipimpin doanya. Baik Pak Guru, ayo teman-teman, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah Ya. Pak Guru. Ya, terima kasih banyak Nagres ya. Jadi jangan lupa Pak Guru ingatkan kembali, Pak Guru akhiri di pembelajaran kali ini, pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.